Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Yang terhormat Pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Yang terhormat Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-30 almarhum Kiai Haji Muhammad Amin. Dan yang kami muliakan para alimil ulama, para kiai, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Kamis 28 September 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal ke-30 almarhum Kiai Haji Muhammad Amin. Salawat masalam semoga senantiasa tercurahkan karibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah dan pendidik atas umat manusia dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca tahlil yang akan dipimpin oleh Abah Kiai Haji Rosidi dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Aliuddin SPDI. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mustafa wa Sayyidil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i was salihin syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adam wa ma tanasala ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulina wa imamina Abi Bakrin wa Umar Usman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wa tabi'ina والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمام الحديث والمفسرين وسادتنا صوفية المحققين. Summa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin muslimin wa muslimatin min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha syai'un lillahil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahim masyayikhil qadiriyati wa naqsabaniyati khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Qasim Junaidil Baghdadi wa Sayyidi Syekh Sirri Syakti wa Sayyidi Syekh Ma'rufil Karhi wa Sayyidi Syekh Al-Habibi Al-Ajami wa Sayyidi Syekh Hasan Bisri
وسيد الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ أبي يزيد البستامي وسيد الشيخ محمد باود النقشباني وسيد الشيخ حاجي عبد الكريم خطيب سامباس وسيد الشيخ حاجي عبد الكريم تنارا وسيد الشيخ حاجي محمد السناوي تريكين وسيد الشيخ محمد صباري جببر وسيد الشيخ محمد محمد كاظم بنيميس وجميع أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رحي آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا عماتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له أبو يهاجي أبا هاجي أمين ابني عبد الله وجميع أصولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyul wajud la ilaha illallah hayyul wajud la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la daim la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ashu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin bi rahmatika rami jazalana sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khususan ila royal marhum al-maghfur lahu ya amin ibni Abdullah al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma amin 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 da'wamu ya subhanakallahumma wa tahiyyatum ya salam wa akhiru da'wamu alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. على ياسين
Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil band riya Allah salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 47 oleh Kiai Haji Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا
النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Bunyanuddin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia dan yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Banten, yang terhormat Forkopimda Provinsi Banten, yang terhormat alhamdulillah dua danrem kita hadir di tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Wabil khusus yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para masyayikhinal kiram, para kesepuhan, para pilih sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena banyaknya para kiai, para pimpinan pondok pesantren di malam hari yang berbahagia ini. Kulluhum ad-da'i ilallah li'ila'i kalimatillah mata'anallahu fi tuli hayatihim, amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat, yang berbahagia para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbunal Ghafur. Salawat berbingkai salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, berkat adanya kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bersilaturahim, bisa bermusafahah, bisa bermuwazzahah di malam hari yang berbahagia dan yang mulia ini, di dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus haul yang ke-30 Abina Al-Walid Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Muhammad Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam yang penuh barokah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat nilai pahala ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saya atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul yang ke-30 Abina Al-Walid Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin, yang pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih, syukran kasiran kepada seluruh pihak yang telah mendukung, yang telah ikut berpartisipasi demi suksesnya pada acara malam hari yang berbahagia ini. Tiada untayan kata dan kalimat yang kami haturkan kepada seluruh yang telah ikut dalam rangka memeriahkan, mengagungkan di malam hari yang berbahagia ini, mulai kepada para panitia, kepada masyarakat. Alhamdulillah beberapa RT ikut bergabung untuk memeriahkan acara di malam hari ini, kepada para talamid, kemudian kepada cucu talamid, bahkan buyut talamid yang ikut berpartisipasi demi memeriahkan maulid dan khol guru kita tercinta Al-Walid Abina Kiai Haji Muhammad Amin. Sebab 2 minggu yang lalu pengajian di Makbarah sudah dimulai. Oleh karena itu saya atas nama keluarga besar dari almarhum Al-Maghfurlah Abuya Amin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut andil, yang ikut bergabung di dalam rangka mengikuti pengajian di Makbarah Semit. Kami atas nama keluarga tidak akan banyak kata yang kami ucapkan, kecuali untayan kata ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah para bapak, ibu, para kiai lakukan demi tersenggaranya acara pada malam hari ini, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu antusias hadirin berbondong-bondong memenuhi undangan kami. Kami atas nama panitia mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami, baik dari segi tempat, jamuan dan lain sebagainya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada rencana awal kami memang mengundang Al-Habib Lutfi bin Yahya, dan saya sendiri ikut berangkat pada waktu itu ke Jakarta menghadap Habib. Pada waktu kami menghadap Habib, beliau begitu antusias. Bahkan beliau bertanya, wapresnya hadir enggak? Kata saya, insya Allah hadir Bib. Ya mesti hadirlah karena kalau orang tuanya. Tapi entah malam ini belum 100% memang beliau datang dan tidaknya. Tapi yang penting mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat kucuran rahmat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil akhirat semuanya kita akan mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan barokah dan karamat dari almarhum Al-Maghfurah Abuya Kiai Haji Muhammad Amin. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kita akan lebih meriah, kita akan lebih bergembira di dalam mengagungkan perayaan peringatan Maulid Berstakhol Al-Walid Abina Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin. Sekali lagi, tiada untayan kata dan kalimat yang kami dapat haturkan kepada seluruh elemen yang terlibat demi suksesnya acara yang begitu meriah pada malam hari ini, kecuali untayan kata ribuan terima kasih, syukron kasiron kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan selaku ketua panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad dan Khaul almarhum Al-Maghfurlah Abuya Amin. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan perwakilan Talamid yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sambas Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, al-mukarram Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, pejabat yang terhormat, pejabat gubernur dan staf, juga Bapak Komandan Korem dan para alim ulama dan hadirin sekalian, izinkanlah saya mewakili seluruh talamiz yang masih ada sekarang ini di antawisnya, yaitu Al-Mukarram Abaji Hamzah. Sekilas sejarah kurang lebih dalam catatan kitab-kitab ayah saya dan saya sendiri, tahun 1958 datanglah Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Amin. Sementara itu masyarakat sekitar kini agamanya masih kelabu, Islam abangan. Lebih daripada 50% laka sing salat Jumat, kena laka masjid. Aduh, alhamdulillah setelah kedatangan Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Amin, berdatanglah berduinullah para santri ikut ngaji bersama Al-Maghfurlah dan didirikanlah pusat peradaban Islam lewat masjid ini, sehingga seluruh masyarakat supaya Tegal Kamal dari mulai Pasir, Maja, Pintu semua berubah, Islamnya menjadi hijau royo-royo, dan kegiatan perekonomian dan pendidikan sangat maju berkat Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin. Dan kepada seluruh masyarakat yang sekarang hadir, ikuti dengan khusyuk, tidak boleh ada gerakan yang lain, sebab ini ribuan kiai hadir. Kalau dibagi setiap 40 kiai berarti ada satu wali, sehingga masyarakat yang hadir ini mudah-mudahan mendapat karamah dan ma'unah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal waridat al-ilahiyah والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدونية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Banten beserta seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus Kiai Hamzah, Kiai Rashidi, dan para kiai-kiai yang lainnya, yang sangat banyak. Dan seluruh keluarga kami, alhamdulillah, malam ini saya bisa hadir bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian menghadiri majelis maulid dan haul Hadratul Walid orang tua kami Kiai Haji Muhammad Amin. Alhamdulillah. Tenang ya. Aja ribut. Ya, ngerongokaken bae ya. Iya. Alhamdulillah, Hadratul Walid sebagai seorang ulama dan juga tentu seluruh ulama telah memberikan bimbingan kepada kita sebagai pewaris Nabi, sebagai warasatul anbiya yang tugasnya adalah liyukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Beliau berdakwah dan beliau juga mendidik, mengajar, menciptakan para penerusnya, para kiai yang alhamdulillah banyak murid-murid beliau untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dan saya sendiri, adik-adik saya juga semua oleh beliau. Saya ini tidak disekolahkan sekolah umum, tapi suruh jadi santri, suruh jadi kiai. Dan saya alhamdulillah atas saran beliau sampai saya, walaupun saya tidak begitu alim tapi disebut kiai. Dan saya juga pernah menjadi Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya juga sampai bisa menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi tiba-tiba saya dibelokkan, tahu-tahu saya tidak diajari untuk jadi wakil presiden, tahu-tahu jadi wakil presiden. Saya tidak belajar untuk jadi wakil presiden. Saya suruh diajar menjadi kiai untuk membimbing manusia, orang-orang. Dan alhamdulillah lah berkat kiai-kiai, ulama, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlu la ilaha illallah. Orang yang menjadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadi orang yang baik-baik. Laulal ulama lakana nas kal bahaim.
Kalau tidak ada ulama, manusia ini kayak binatang. Dan kita sudah menjadi, kalau tadinya katanya itu abangan, sekarang ijoan. Katanya Kiai Sambas ya. Dan insya Allah kita ini akan menjadi penduduk ahli surga. Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang ucap la ilaha illallah itu insya Allah masuk surga. Karena itu katanya nanti di surga itu yang paling banyak ada di surga orang Indonesia. Kenapa begitu? Karena yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini, yang paling banyak orang Indonesia. Insya Allah ya, insya Allah. Dan insya Allah orang kita sini, Tegal Kamal, Koper, Kresek, Beleraja, semua ya, Ronjo, semua, Tangerang, Serang, kabeh termasuk la ilaha illallah. Orang ahli la ilaha illallah berarti insya Allah kabeh manjing surga insya Allah. Amin ya. Cuman ana sing manjingnya langsung manjing di surga. Ana sing ora langsung dipanggang dikit. Jadi ibu-ibu pengen langsung apa dipanggang dikit? Langsung. Alhamdulillah. Sebelum dipanggang dikit, waduh Masya Allah. Ulama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Lamun iku dagingnya wis mateng, wis waduh larane engko ganti maning kulite di panggang maning. Gelem dipanggang. Kalau ingin langsung harus ikut tuntunan ajaran para ulama. Pengen langsung tapi dikon salat ora pati gelem. Dikon puasa males. Sebab orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin itu kalau diajak kepada Allah dan Rasul untuk menuju hukum mereka, hukum Allah, hukum Rasul, ucapannya cuma satu, sami'na wa ta'na. Sami'na itu kami mendengar dan kami taat. Jangan diganti sami'na wa engko'na, sami'na wa males. Nah, ini katanya pengen langsung ya. Kalau langsung harus menjalankan itu. Cuman memang tidak semua manusia mau memenuhi panggilan Allah. Padahal Allah mengatakan istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah dan Rasul kalau memanggil kalian untuk memberikan yuhyikum, hidup supaya urip. Apa sekarang tidak hidup? Hidup tapi bukan hidup yang thayyibah. Yuhyikum hayatan thayyibah al-abadiyah. Hidup yang enak, yang thayyib, yang abadi dari dunia sampai ke akhirat. Itu kalau kita memenuhi panggilan Allah. Allah sudah memanggil kita. Kadang-kadang dipanggil pakai apa?
Ya ayuhan nas u'budullaha. Wahai manusia menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Nah, kenapa kalau dipanggil tidak mendengar? Orang jawab. Nah, kadang-kadang dipanggil ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu Adam, jangan kau difitnah oleh setan seperti dulu bapak kamu Adam pernah difitnah oleh setan. Kita anak cucu Adam bukan? Barangkali ada yang menganggap bukan anak cucunya Adam. Dulu memang ada orang PKI dulu katanya manusia ini bukan dari Adam tapi dari monyet. Hingga bertengkar dengan orang Islam. Kata orang Islam, manusia mah asalnya Adam. Kata orang PKI, enggak, monyet. Adam monyet, Adam monyet. Akhirnya kata orang Islam begini aja, manusia itu ada asalnya dua. Yang satu Nabi Adam, kami ini orang Islam turunannya, dan yang satu dari monyet turunannya kalian semua itu. Pantes kelakuannya kayak monyet ya. Pantes dipanggil-panggil ya Bani Adam, tidak nyaut-nyaut. Mungkin turunan monyet itu yang begitu itu. Insya Allah nih kayaknya wis laka turunan monyet ya. Laka. Adam KB. Kadang-kadang dipanggil juga ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ya. Aqimus salata wa atuz zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa, kerjakan salat, tunaikan zakat. Kalau itu orang yang beriman. Kita beriman apa tidak? Beriman. Karena beriman kita istajib. Penuhi panggilan-panggilan Allah itu. Inilah yang disampaikan para ulama itu. Oleh karena itu, ulama ini harus terus diwujudkan, dicitak. Ya. Orang-orang yang bukan hanya mengamalkan agama, tapi benar-benar al-mutafaqqihina fid-din. Orang yang faham agama. Oleh karena itu kita harus terus mencetak ini. Ya, i'dadul mutafaqqihina fid-din. Menyiapkan orang yang faham agama. Yang untuk mengajarkan. Apalagi sekarang tantangannya besar sekali. Ya, orang membelokkan ajaran supaya kita tidak beriman, supaya tidak percaya pada ulama, ya, supaya dan sebagainya. Sekarang zamannya teknologi. Ya, semua informasi masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar. Ya, makanya hati-hati. Sekarang ini generasi kita generasi TikTok. Benar gak? Daripada ngedengerin omongannya kiai, mendingan ngedengerin omongannya TikTok. Benar apa tidak? Bukan baca Quran, bangun tak pagi, bukan baca Quran tapi TikTok. Ini tantangan kita itu. Harus benar-benar. Itu al-mutafaqqihina fid-din. Harus membersihkan jiwa. Sebab orang yang memenuhi panggilan Allah itu, katanya Syekh Nawawi, innal abda la yakunu mujiban min ghairi tawaqqufin inda zawali awsafihin munaqidati li'ubudiyyatihi. Jadi hamba yang mujiban, memenuhi panggilan Allah min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda, inda zawali awsafihi, ketika sifat-sifatnya, sifat manusianya yang menghambat pengabdiannya kepada Allah.
sifat-sifat di dalam yang buruk-buruk. Itu kalau sudah hilang baru dia mau mujiban ya linida'illah. Jadi ini kita harus membersihkan jiwa itu. Itulah makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah kamu min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat seperti apa? Min wasfin munaqidin li'ubudiyyatika, yaitu sifat yang menghalangi ya untuk kita menghamba kepada Allah. Supaya apa? Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya kamu bisa memenuhi panggilan Allah, mujiban linida'il haqq wa min hadratihi qariban, dan dekat dari hadratul Allah, qariban min hadratihi. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Ya, ini yang harus terus dilakukan. Jadi pertempuran kita melawan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran ya, yang menjauhkan kita dari pengabdian kepada Allah. Itulah tantangan yang dihadapi masa ini, masa sekarang, apalagi masa yang akan datang. Untuk menyelamatkan generasi kita, maka kita harus mencetak betul banyak al-mutafaqihina fiddin. Kenapa itu perlu kita dicetak? Karena para ulama ini tidak terus hidup dipanggil oleh Allah. Seperti Hadratul Walid dulu sudah menanam, beliau dipanggil oleh Allah sudah 30 tahun. Nanti giliran yang lain, termasuk saya, nanti dipanggil juga, ya kan begitu? Pasti. Kenapa kita harus mati? Karena kita turunannya orang mati. Turunan ya. Karena mbah kita meninggal, ayah kita meninggal. Nah kita pun akan, kiai juga meninggal. Nah kalau kiai sudah meninggal, ilmunya itu dibawa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, sawahnya ditinggal. Betul ya Bu ya? Betul, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal. Kalau di bawah nggak ada yang mau jadi istri kiai. Ilmunya dibawa, nggak ditinggal ilmunya. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak sisa ada orang alim, nggak ada orang alim, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh, yang enggak ngerti apa-apa, yang enggak paham. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Nah ini, oleh karena itu ulama harus terus. Jadi alhamdulillah Hadratul Walid dulu sudah meninggalkan murid-murid yang banyak. Alhamdulillah, muridnya sudah punya murid lagi, ya, terus menyebar kemana-mana dan terus mengkampanyekan hak, mengeluarkan manusia minadz dzulumat ilan nur. Ini saya kira yang penting kita jaga dan kita terus. Makanya pesantren-pesantren harus dihidupkan, ya, karena pesantren itulah sebenarnya merupakan benteng. Benteng. Di beberapa negara, saya ke Cina, kemana saya sudah kemana-mana, insya Allah. Ya, banyak hilang umatnya itu. Kalau sudah dijajah, sebab an-nasu ala dini muluki. Manusia itu tergantung penguasanya.
Kalau penguasanya itu kafir, maka pengkafiran terjadi. Tapi di Indonesia kita dikuasai penjajah yang tidak seagama dengan kita. Ratusan tahun. Tapi umat Islamnya tidak berubah. Tetap mayoritas 90%. Karena apa? Karena kita punya pesantren yang mendidik santri-santri ini. Yang terus mendidik umat. Sehingga imannya kuat. Alhamdulillah. Oleh karena itu pesantren ini benteng. Kalau dulu melawan penjajah, sekarang melawan disrupsi yang mengunculkan pikiran-pikiran melalui pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikampanyekan, dipropagandakan, ya, yang namanya sekarang istilahnya globalisasi. Kita dijadikan orang yang berpikir global, ya, sehingga kita tidak memperhatikan masalah agama. Yang penting bagaimana kita maju dan sebagainya. Tapi agamanya. Tetapi tidak berarti kita tidak boleh maju. Kita tetap saja, selain kita harus menyiapkan al-mutafaqqihina fiddin, kita pun juga diperintahkan menyiapkan al-mu'ammirin al-arda, yang memakmurkan bumi. Bumi harus kita makmurkan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kami jadikan, Allah lah menjadikan kamu dari bumi, dan Allah meminta kamu memakmurkan bumi. Ay kallafakum bi'imaratiha, yakni memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Bumi harus dimakmurkan. Dengan apa? Ya dengan berbagai kegiatan ekonomi. Ya, perdagangan, perindustrian, pertanian, pertambangan. Ini kemakmuran. Jangan sampai kita menjadi orang yang miskin. Ya, kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membuat orang kafir. Jadi kita juga harus makmur. Harus ada yang generasi yang mu'ammirin al-arda, memakmurkan bumi. Ya. Itu penting. Oleh karena itu kita ini diberikan oleh Allah bumi yang subur, yang makmur. Ya. Itu Allah yang ngasih. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, kata Allah. Allah menjadikan bukit-bukit, gunung-gunung di atas bumi. Kemudian juga Allah menjadikan aqwataha. Wa ja'ala fiha aqwataha. Dan menjadikan makanan-makanan pokoknya di bumi ini. Kata Imam At-Tabari, wa ja'ala fi kulli baldatin man lam yaj'alhu fil akhar. Allah menjadikan di setiap bumi, daerah, ada sesuatu yang tidak diberikan ke orang lain. Diberikan kepada daerah itu. Untuk apa? Supaya salin litijarah min baldatin ila baldatin, dari satu negara. Itu kata Imam Tabari. Jadi kita diberikan oleh Allah pertanian yang subur dan banyak macamnya, perkebunan, ada buah-buahan segala macam. Saya hitung pisang saja ribuan jenis. Saya ke Papua, saya ketemu pisang di sana lebih dari 100 macam variannya. Jadi kalau saya Indonesia itu lebih dari ribuan jenis pisang saja. Allah kasih kita di Indonesia. Kita dikasih ikan banyak, dikasih tambang banyak, ya, bahan tambang banyak. Ada emas, ada nikel,
ada bauksit, ada tembaga, ada timah, ada segala macam ada di Indonesia ini. Yang di negara lain nggak ada. Jadi Allah sayang kepada kita orang Indonesia ini. Nah tinggal kita syukur dan kita mengolah. Ini harus kita olah menjadi sesuatu yang bisa memakmurkan negara ini, bangsa ini. Nah, jadi asbabul imarah, sebab kemakmuran itu adalah kegiatan perdagangan, perkebunan, perindustrian. Nah, wa miftahul imarah, kuncinya apa? Kuncinya itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya ketemu dengan Presiden Emirat ya, di Abu Dhabi, Syekh Ziyad, Syekh Muhammad bin Ziyad, disebut MBZ. Dia bilang kepada saya, Indonesia itu luar biasa. Pertama, sumber daya alamnya yang besar. Kedua, manusianya banyak. Ya, hampir 300 juta, 270 hampir 300. Itu akan menjadi negara yang besar katanya. Ya, saya bilang kita akan menjadi negara besar. Karena itu kita sedang menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mengolah semua sumber daya alam itu untuk menjadi kemakmuran Indonesia. Oleh karena itu kita harus menyiapkan juga yaitu al-mu'ammirinal arda. Mungkin ada kiai bilang, kan kita tidak boleh hubbud dunya. Ya, hubbud dunya itu kan tidak boleh. Ada hadis, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunianya, akhiratnya bahaya. Kemudian ada hubbud dunya ra'su kulli khati'ati. Cinta dunia sumber kesalahan. Ini bagaimana ini? Dengan hadis-hadis ini. Disinilah Syekh Nawawi memberikan penafsirannya. Amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Adapun hadis siapa yang mencintai dunia bahaya akhiratnya. Wa qaulul Hasanil Basri mursalan, dan ucapan Imam Hasan al-Basri yang hadis mursal, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, mencintai dunia sumber kesalahan. Al-murad hubbul ladzi yahmilu ala tadyi'i amrin, yaitu yang dimaksud itu cinta yang membawa kepada tadyi'i amrin, menyia-nyiakan perintah dan juga melanggar larangannya. Wartika binahyin. Jadi cinta yang nantinya itu membawa sampai orang itu saking cintanya kepada dunia, perintah Allah disia-siakan, ditinggalkan, dan juga larangan Allah dilanggar. Itu yang menjadi sebab dunianya tadi itu menjadi apa? Menjadi bahaya akhiratnya dan sumber kesalahan yang tadi amrin wartika binahyin. Bagaimana kalau biasa saja tidak membawa apa-apa, mengakibatkan apa-apa? Beliau mengatakan wa amma mutlaqul hub ya wa huwa minal jibili. Mutlak cinta kepada dunia secara benar, proporsional, tidak sampai meninggalkan perintah Allah, tidak sampai melanggar larangan Allah, itu minal amril jibili, itu watak manusia biasa saja, tidak menjadi sumber daripada kesalahan. Bahkan ketika menafsiri omongannya Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwa ijtihaduka fima ya domina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usahamu di dalam satu yang dijamin yaitu rezeki, kemudian juga kamu lalai daripada apa yang diminta ibadah,
itu dalilun ala intimasil basirah, menunjukkan bahwa mata hatimu itu buta. Bagaimana ini? Ya, kita bersungguh-sungguh mencari dunia, meninggalkan perintah, lalai, itu buta hatinya. Kata Syekh Nawawi, yang dimaksud itu ijtima'ul ijtihad fi mardumina wa taqsir fi ma tuliba. Dua-duanya ini, dua-duanya. Di satu sisi urusan dunia dia bersungguh-sungguh, tapi urusan akhirat dia lalaikan. Itu yang menjadi intimasul basirah. Wa amma talabur rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin. Kalau dia mencari rizki dengan tetap menjaga hak-hak Allah tanpa dia melalaikan kewajiban dan juga tetap meninggalkan larangan, falaisa dalilan ala umil qalbi, itu bukan dalil matinya mata hati. Bahkan Syekh Rabi mengatakan bal huwal jihadul akbar, bahkan itu merupakan jihad akbar. Itu kata Syekh Nawawi. Jadi ini kita harus menyeimbangkan dua-duanya, dan inilah yang saya lihat pandangan-pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani luar biasa, memberikan arah yang benar. Di samping kita tetap menjalankan perintah, mengosongkan hati, menjernihkan hati, menjaga supaya kita tidak terpengaruh oleh paham-paham yang tidak benar, tapi juga kita membangun dunia ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah betapa pentingnya para ulama mengarahkan supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kita memperingati Maulid dan juga haul hadratul walid, ayahanda kami beserta saudara-saudara dan keluarga, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para ulama wa masyayikhina yang pada malam hadir, juga para pejabat. Terima kasih bihudurikum dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fahaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa nabiyahu bil huda. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama bersolawat. Sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaik, salawatullah. Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sama-sama lagi ya Nabi. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri ya Nabi. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaik, salawatullah alaika. Yang saya muliakan dan sekaligus sama-sama kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajjah Wuri Ma'ruf Amin, madda'anallahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amina ya rabbal. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Banten beserta Porkopinda Provinsi Banten, para Bapak Danrem, bil khusus yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Hamzah, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Rashidi, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Sambas Atmaja, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Maujud Astari, madda'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid daraini amina ya rabbal. Teristimewa Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haulnya guru kita tercinta, guru kita yang mulia Hadratis Syekh Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Muhammad Amin yang ke-30, para bapak dan para ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bukan jelmaan Tuhan. Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah adalah manusia, namun tidak seperti kita manusia biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia, namun tidak seperti kita manusia biasa. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad bagaikan intan yakut, bagaikan intan mutiara, sementara kita manusia biasa bagaikan batu. Artinya apa? Kedudukan kita manusia biasa dengan Rasulullah manusia yang sangat amat luar biasa, itu sangat amat jauh perbedaannya, sangat amat jauh. Ibu wis ngantuk durung? Wis ngopi durung? Bapak-bapak wis ngantuk durung? Wis ngopi durung? Siap ngaji? Ibu-ibu siap ngaji? Tekang jam pira? Tekang subuh. Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasulnya Allah. Rasulullah adalah pemimpin manusia.
Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah nabi dan rasul akhir. Artinya tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad. Harga mati, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah. Makanya kalau di Banten, di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ada orang yang walau pinternya kayak gimana, walaupun ilmunya sampai langit, kalau ia ngaku-ngaku jadi nabi, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Kalau kita percaya adanya nabi setelah Nabi Muhammad, kufur bahkan sampai kafir lantaran kita sudah mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu. Terus lanjut. Alhamdulillah. Rasulullah adalah pemimpinnya pemimpin. Rasulullah adalah manusia yang paling utama. Kenapa? Karena yang memuliakan Rasul itu bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat. Yang memuliakan baginda Rasul adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan akhlak mulianya sehingga Rasulullah dimuliakan oleh Allah subhanahu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad la'ala khuluqin azimin, sungguh sangat amat luhur nan agung budi pekertinya. Ini ayat sebuah dalil kalau Allah saja memuji akhlak Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad. Layong primen akhlak Nabi kita ora dipuji Allah. Nabi kita malah ngomong tutur bahasane alus kayak pawapres kita yang mulia. Amin. Rasulullah lamun ngomong orelok pernah nyinggung rakyat, ora pernah nyinggung tetangga, ora pernah nyinggung batur, tutur bahasane Maka pantas sesuai misi Rasul. Rasul diutus oleh Allah, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain terkecuali hanyalah untuk membawa ajaran rahmat, membawa ajaran kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Rasulullah mah akhlaknya paling bagus, akhlaknya paling mulia. Lamun ngomong tutur bahasane alus aja pun ning wong liat, ning rabi dewek. Kanjeng Nabi mah orelok dusun. Nyeluk Siti Khadijah, ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan bagaikan delima mengkel. Ibu-ibu pengen diceluk nang laki ini mengkonon ora. Ibu-ibu biasa diceluk nang laki ini apa tah? Ayang-ayang beb, rada orang andel. Minimal kita wong lanang nyeluk ning rabi ku mama. Ambeh makin cinta makin sayang rabi ning laki. Laju rabi nyeluk ning laki papa jadi akur mama. Papa jere rabine, pah sorry mamah mau ngegebot. Jere lakine, ya wis kalau mamah mau ngegebot berangkat duluan, nanti papa nyusul, papa juga mau ngunjal.
Ibu bapak, bila rumah tangga kita ingin mencapai derajat sakinah, mawaddah warahmah, maka aplikasikan nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasul kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua, baginda Rasul bukan hanya akhlaknya yang mulia, bukan hanya tutur bahasanya yang halus, bukan hanya perilakunya yang baik, melainkan Rasulullah adalah manusia sebagai hamba Allah yang tekun, khusyuk, rajin beribadah kepada Allah. Padahal Nabi kita sudah mendapat jaminan akan masuk surga, padahal Nabi kita sudah dijamin oleh Allah dosa dan kesalahannya diampuni. Tapi baginda Rasul sungguh sangat amat takut kepada Allah ketika meninggalkan ibadah. Makanya Rasulullah ibadahnya sangat amat rajin, sangat amat tekun. Berbeda dengan kita umatnya. Kalau Rasul rajin ibadah, kita umatnya mah malas ibadah. Betul apa betul? Betul apa betul? Rasulullah itu bukan hanya sholat 5 waktu, Bu, tapi sholat sunnah rajin beliau kerjakan. Sampai-sampai setiap malam Rasulullah itu bangun tahajud, qiyamul lail, sholat witir. Bahkan di dalam kitab tafsir surat Yasin, Syekh Imam Hamami Zadah mengatakan, hatta tawarramat qadamahu likasratil qiyami fis salati, lantaran Rasulullah rajin berdiri dalam salat sampai-sampai kakinya bengkak, sampai-sampai Rasulullah kakinya bengkak. Yakin yang hadir di sini ada yang kakinya bengkak. Pertanyaannya, bengkaknya kena apa? Asam urat. Rasulullah pandai bangun malam, Rasulullah pandai qiyamul lail. Lah kita umatnya tengah bengi dudu tangi, dudu munajat ning Allah, malah ngakehaken tuh. Bener apa bener? Tapi yakin ibu bapak yang hadir semuanya rajin bangun malam. Bener apa bener? Ibu-ibu masih pada gelem tangi bengi taura? Bapak-bapak masih gelem tangi bengi taura? Arep apa? Batin. Jawabnya kompak, nguyuh kabeh. Tapi masih bagus tangi bengi arep nguyuh daripada nguyuh ora tangi-tangi aja. Hadirin hadirat jamaah as'adakumullah. Inilah potret baginda Rasul, yang mana Rasulullah adalah manusia yang paling mulia lantaran memiliki akhlakul karimah. Oleh karena wajar baginda Rasul mendapat gelar uswatun hasanah, yang menyematkan gelar beliau adalah langsung Allah lewat ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka oleh karena kita umatnya berkewajiban untuk mencontoh, untuk menteladani akhlak Nabi kita Nabi Muhammad, agar hidup kita selamat, bahagia, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ketika Rasulullah wafat, peninggalan beliau tidak lain adalah mewariskan kepada para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Hadrati Syekh yang malam hari ini kita haul, yang notabene ayahanda pawapres kita yang mulia adalah ulama karismatika di wilayah Kresek, Gunung Kaler, Tangerang, Serang, bahkan sebanten. Dan beliau banyak melahirkan murid-murid yang menjadi ulama kiai.
Yang mana betul kata Pak Wapres yang mulia tadi, di mana ketika sang guru besar kita melahirkan para ulama dan kiai, hakul yakin sampai hari ini terus mengalir berupa pahala ke hadratus syekh lantaran ada doa sang murid, ada doa kita semua lantaran kita merasa bersyukur punya ulama karismatika seperti Al-Baghfurlah Abuya Kiai Haji Muhammad Amin Kofer. Alhamdulillah. Maka kami merasa bangga punya wapres putra daerah, punya wakil presiden seorang ulama karismatik yang mampu mengeluarkan umat manusia khususnya rakyat Indonesia dari kegelapan menuju hal yang lebih terang benderang. Alhamdulillah. Maka ke depan yo Indonesia kita isi dengan para ulama, para kiai. Agar apa? Agar Indonesia, negara yang kita cintai ini semakin berkah. Alhamdulillah. Keberadaan para ulama, keberadaan pondok-pondok pesantren, ini sangat amat diharapkan oleh kita semua. Kenapa? Karena tanpa para ulama, maka kehidupan manusia laksana bagaikan binatang. Laulal ulama'u lasaron nasu kal bahaim. Maka yuk dorong anak-anak kita agar mau belajar di pondok-pondok pesantren. Tidak kemudian anak-anak kita tiap hari selalu bertatap muka dengan yang namanya TikTok. Betul apa betul? Karena maaf dengan teknologi yang sangat amat pesat, kemudian anak-anak kita maaf kadang terjebak dengan cara mengkonsumsi teknologi. Betul apa betul? Betul apa betul? Akhirnya anak kita lebih banyak di depan HP daripada banyak belajar. Lebih banyak main HP daripada sekolah. Lebih banyak main HP daripada mengaji. Lebih banyak main HP daripada menunaikan ibadah kepada Allah. Miris. Betul ibu bapak? Betul ibu bapak? Coba bayangkan bocah siki main esuk main FF. Rada awan main Mobile Legend, sore mabar main bareng, bengi iku HP dicekel abai main ula-ulaan. Laju emane waya subuh mumpung ora dicekel anak, lah dicekel kenang emane joget ning ngarepan HP gawe konten TikTok. Ya apa ya? Makanya ibu-ibu zaman sekarang gak kalah dengan yang muda, gak kalah dengan anaknya. Ibu-ibu zaman sekarang suaminya lagi sakit, bukan dibawa berobat, malah dipoto cekrek baik. Dipanjingaken ning jero status WA, suamiku sedang bengek. Ana wong ning kene sing kono. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka kami sangat setuju dengan apa fatwa yang telah disampaikan oleh Pak Wapres kita yang mulia, bahwa yo isi pondok-pondok pesantren, karena pondok-pondok pesantren adalah lembaga yang mampu menyelamatkan umat, yang mampu menyelamatkan anak-anak kita, termasuk mampu menyelamatkan bangsa yang kita cintai ini. Ulama, kiai bukan hanya mengasihi umatnya semasa di dunia. Ulama, kiai bisa memberikan rahmat. Ulama, kiai bisa memberikan kasih sayang. Ulama, kiai bisa memberikan pertolongan kepada kita kelak di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasul di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz awal karangan Al-Imam Ghazali, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya'u summal ulama'u summas syuhada'u. Ada 3 orang yang kelak di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat
akan menjadi penolong untuk kita. Siapa ketiga orang tersebut? Al-anbiya'u, satu para nabi, tsummal ulama'u, kedua para ulama kiai, tsummas syuhada'u, ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Islam melawan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu pengen Nora dua anak bisa ngaji, bapak-bapak pengen Nora dua anak bisa ngaji, pengen punya menantu dari kalangan santri, teger, mantep. Santri mah bisa diolah jadi apa baik, betul? Betul? Bukti guru kita yang mulia menjadi wapres dari santri, menjadi wapres dari kalangan ulama kiai. Upload untuk beliau. Maka semoga beliau Allah beri kesehatan, panjang umur yang barokah, Allah beri kekuatan kesabaran untuk terus dan terus mendidik, membimbing kita selaku rakyat Indonesia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi santri mah bisa diolah, bisa jadi apa baik, betul? Bisa jadi ulama kiai, bisa jadi pejabat, bisa jadi polisi, bisa jadi TNI, betul? Betul? Ai santri mah jero atine wis ana filter. Sudah ada saringan. Saringannya apa? Ilmu agama. Jadi santri bisa memilah dan memilih hidup. Mana hidup yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Itulah kehebatan santri. Maka ibu-ibu pengen dua menantu santri, teger dua menantu santri mah berkah mertuane, berkah anake, komo bulan mulut ke, wetenge gendut-gendut. Lantaran dijejeli berkat baik. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua mantu santri malah diomongaken unggal tetangga. Iya jeng aku ne mantu kita mau usaha ora duit ora sedina-dinya jeje sesarungan be. Lah ibu-ibu sarung kia jelok diwadani akeh berkahe. Justru pawapres kita walaupun beliau pejabat tapi beliau ora pernah ucul saking sarung, tanda bahwa beliau adalah latar belakangnya santri, latar belakangnya ulama dan kiai. Amin. Iki majing dua mantu sesarungan diwadani padahal akeh manfaatnya lamun beringsang ora kudu gelati kipas angin digibrigaken gak adem ya ora ngeriung mulut ora kebagian wadah lah tinggal digondol ngebela mertua. Lah ibu-ibu dua mantu mah senajan pun ora ketemu maca kitab kuning. Ai dua mantu santri malah ya minimal bisa adan, teger dua mantu bisa adan asal mertuane tukar diadani. Mertuane ora dua duit dia dan nilai ya usaha orang megawe ora lah bisa ngadani mertua. Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dengan perjuangan Hadrati Syekh Al-Maghfurlah Abu Kiai Haji Muhammad Amin sehingga wilayah Kresek dan sekitarnya lahir ulama-ulama besar, lahir para kiai-kiai besar yang notabene adalah sebagai pengayom umat, sebagai pengayom kita. Mudah-mudahan kita dapat mencintai para ulama kita, dapat mencintai para kiai kita, karena para ulama dan kiai kita merupakan pewaris para nabi. Siapa orang yang mencintai para ulama dan kiai seolah dia telah mencintai Rasulullah. Siapa yang telah mencintai Rasulullah, hakikatnya dia telah mencintai Allah. Siapa orang yang cinta kepada Allah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah as'adakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sekelumit bermanfaat, bil khusus bagi al-fakir, umumnya untuk para jamaah sekalian.
Sebelum ditutup dengan salam, mari kita tutup dengan solawat bersama-sama agar kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatil uzmanya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pawapres kita yang mulia beserta para pejabat terkait yang hadir di aula yang mulia ini senantiasa Allah beri kesehatan, panjang umur yang barokah. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam rangka membina umat, dalam rangka mendidik, mendorong kita agar kita semua senantiasa hidupnya bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Aba Kiai Haji Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman yastawjibu syafa'atah ya Allah, mimman yastawjibu syafa'atah, mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji bihi minallahi rahmatah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah anta ja'alana mimman talinu qulubuhum inda sima'i ayyil Qur'an. Allahumma ja'alhu ya Allah nuran fi qulubina wa nuran fi a'yunina wa nuran fi asma'ina khususan fi quburi al-maghfurlah wa nuran nas'abihi ila arasatil qiyamah wa nuran nas'abihi ala siratim mustaqim wa sullaman na'ruju bihi ila daril muqamah ayil jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi Hasani wal Husain wa bihaqqi ummihima Fatimah Az-Zahra al-Batul binti Rasulillah wa bihaqqi asadillah wa azhadi ashabi Rasulillah Aliyin karramallahu wajhah wa bihaqqi jaddihima abdika wa rasulika nabiyil ummi nas'aluka ya Allah antaghfira lana dzunubana wa khatayana kullaha khususan al hadirina fi hadzal maqam
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-30 almarhum Kiai Haji Muhammad Amin telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.